Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video perkuliahan kriptografi dan keamanan data. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk memahami mengenai sandi transposisi yang merupakan salah satu jenis daripada kriptografi klasik. Oke, ini ada 3 pokok bahasan ya yang coba kita pahami pada video kali ini. Yang pertama adalah definisi dari apa itu kriptografi klasik. Yang kedua, kita akan mencoba memahami mengenai penyandian transposisi, dan yang ketiga mengenai penyandian substitusi. Oke, jadi ini sedikit latar belakangnya ya. Jadi pada poin pertama di situ disebutkan bahwa masalah pengiriman data ataupun pesan itu telah menjadi masalah penting pada era IT seperti saat ini ya, di era big data atau di era IoT. Kemudian terkadang pesan-pesan ini harus bersifat rahasia ya. Rahasia agar tidak diketahui secara umum oleh orang lain. Karena apabila pesan tersebut diketahui oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, maka pesan tersebut dapat disalahgunakan untuk kejahatan oleh orang lain atau pihak-pihak tersebut. Oke, kita masuk ke dalam jenis kriptografi ya. Jadi berdasarkan eranya atau berdasarkan zamannya, kriptografi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya jenis kriptografi klasik. Kemudian yang kedua ada namanya jenis kriptografi modern ya. Jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah pelajari bahwa berdasarkan kuncinya ya, kriptografi itu dibagi menjadi 2 juga. Ada namanya kriptografi simetris dan asimetris. Itu kalau berdasarkan kuncinya. Nah, saat ini kita akan mempelajari berdasarkan eranya, zamannya ya. Jadi ada 2, ada kriptografi klasik dan ada namanya kriptografi modern. Oke, kita pelajari dulu mengenai kriptografi klasik. Jadi jenis kriptografi ini telah digunakan beberapa abad yang lalu ya. Salah satu contohnya mungkin pada ilustrasi gambar ya. Ini menggunakan SkyTel ya. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, jadi gambar ini merupakan gambar SkyTel. Jadi terdapat 2 teknik dasar yang biasa digunakan dalam kriptografi klasik. Yang pertama, ada namanya teknik transposisi. Ya, jadi dalam kriptografi klasik ada 2 teknik dasar yang biasa digunakan. Yang pertama ada teknik transposisi, yaitu dengan merubah urutan pembacaan karakter. Ya. Transposisi dengan merubah urutan pembacaan karakter. Kemudian yang kedua ada namanya teknik substitusi. Jadi dia mengganti setiap karakter teks asli dengan karakter lain ya. Jadi kalau transposisi, karakter teks aslinya itu saja nanti ya. Jadi hasil daripada ciphertext merupakan karakter-karakter yang juga terdapat pada karakter teks aslinya. Itu kalau transposisi ya. Jadi urutannya saja dia ubah. Kalau substitusi dia berbeda ya. Jadi dia akan melakukan penggantian setiap karakter teks asli dengan karakter lain ya. Nanti lebih jelas kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Oke, kita masuk yang pertama mengenai teknik transposisi. Oke, jadi teknik transposisi ini adalah ya, teknik penyandian dengan cara mengubah letak dari teks pesan yang akan disandikan ya. Jadi highlightnya di situ tuh, mengubah letak dari teks pesan yang akan disandikan atau menyusun ulang karakter dalam pesan. Ya, ini namanya teknik transposisi. Dia akan mengubah letak dari teks pesan yang akan disandikan ya. Jadi highlightnya di sini intinya adalah dia akan mengubah posisi karakter ya dari pesan asli tersebut. Kemudian untuk membaca pesan aslinya kembali, cukup dengan mengembalikan letak dari pesan tersebut berdasarkan kunci dan algoritma yang telah disepakati antara si pengirim dan si penerima pesan. Ya, jadi untuk teknik transposisi highlightnya di situ ya, saya ulangi lagi, mengubah letak atau urutan dari teks pesan yang akan disandikan. Contoh misalnya begini, ini contoh gampang ya, contoh gampang dari cipher transposisi atau sandi transposisi. adalah dengan membalikkan karakter-karakter dalam suatu kata ya.
perhatikan, membalikkan karakter-karakter dalam suatu kata. Contohnya begini, misalnya kita punya plain text, kita punya pesan, yaitu kata kriptografi. Kata kriptografi ini kita mau enkripsi menggunakan teknik transposisi yang sederhana, yaitu dengan membalikkan karakter-karakter dalam kata kriptografi ini ya. Kita mau balik. Sehingga jadinya kata kriptografi setelah dienkripsi akan menjadi ipar got PIRK. Ya. Dari mana dapatnya? Dibalik bacanya teman-teman. Kriptografi dienkripsi maka dibaca dari belakang. I dulu. Ya, kita lihat I. Kemudian F, A, R, G, O, T, P, I, R, K. Jadi dia dibalik tuh. Jadi urutan karakternya dalam kata kriptografi dibalik atau dibaca dari belakang ke depan, dari I ke K, sehingga jadinya ipar got PIRK gitu ya. Ini contoh sederhananya nih daripada implementasi teknik transposisi. Misalnya yang kedua, ada contoh kata estemik. Estemik kemudian dibalik karakternya dibaca dari belakang menjadi KIMTS ya. Kalau kita balik estemik nih ya. Atau PPKIA. Nah, dibalik menjadi AIK PP. Ini contoh beberapa enkripsi sederhana ya dari teknik transposisi, yaitu dengan membalikkan karakter dalam suatu kata. Oke, kita lihat. Nah, dalam jenis teknik transposisi itu dibagi lagi ya ke dalam beberapa jenis. Nah, yang kita coba pelajari di sini kalau tidak salah ada 5 jenis. Yang pertama, ada namanya transposisi Rel-Pens. Yang kedua, ada transposisi root. Yang ketiga, kolom. Yang keempat, ganda. Yang kelima agak sulit sedikit ya, namanya Minkowski. Nah, jadi kelima jenis teknik transposisi inilah yang kita coba pelajari ya dalam video kali ini ya. Mulai dari Rel-Pens, root, kolom, ganda hingga Minkowski. Oke, kita masuk yang pertama, transposisi Rel-Pens ya. Apa itu? Nah, ini dia. Jadi Rel-Pens bisa juga disebut alur pagar ya. Jadi dia bentuk penyandian transposisi dengan cara menuliskan huruf teks asli secara turun naik. Nah, highlightnya di sini nih. Menuliskan huruf teks asli atau plain teksnya atau pesan awalnya ya secara turun naik berbentuk zigzag dalam sebuah pagar imajiner ya. Jadi menuliskan teks asli secara turun naik dalam sebuah pagar imajiner ya. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Selanjutnya, setelah kita menuliskan huruf teks asli tersebut secara turun naik, kemudian kita baca tuh teks sandinya dibaca secara baris per baris ya. Oke, kita lihat di sini. Ingat tadi highlightnya ada 2 ya, menuliskan huruf teks secara turun naik, kemudian dibaca secara baris per baris. Oke. Kita masuk sini. Nah, misalnya saya punya pesan awal atau plain teksnya Estemik PPKIA Tarakan. Ya, saya mau enkripsi Estemik PPKIA Tarakan. Oke, saya menggunakannya nanti Rel-Pens. Menggunakan Rel-Pens dengan kuncinya itu 3 baris ya. Jadi kuncinya 3 baris. Oke, prosesnya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya punya plain text Estemik PPKIA Tarakan, kemudian kuncinya 3 baris. Prosesnya seperti ini. Biar lebih mudah, saya tentukan dulu tuh baris 1, baris 2, kemudian baris yang ketiga ya. Oke, jadi ada baris 1, baris 2, kemudian baris ketiga. Kemudian kita akan menuliskan, ingat tadi ya, menuliskan plain text-nya ya secara turun naik. Oke, jadi yang pertama pada baris 1 kita mengambil plain text atau karakter plain text yang pertama yang S ini ya. Pada baris pertama kita ambil karakter yang S. Oke, ini ya. Jadi karakter S ini yang pertama kita akan masukkan ke dalam baris pertama. Jadinya seperti ini.
ya. Jadi karakter S ini merupakan karakter yang dari sini. Oke. Kemudian, bagaimana dengan karakter kedua yang T? Apakah saya tempatkan tepat di sampingnya di sini? Tidak, teman-teman ya. Ingat tadi kuncinya adalah menuliskan secara turun naik. Otomatis turun naik berarti T-nya diletakkan di bawah huruf S, ya, harusnya di sini. Diletakkan di bawah huruf S. Jadinya begini. T. Ya, dia agak sedikit condong ke dalam. Ingat tadi berbentuk zigzag ya, makanya dia agak diagonal nih. ST. ST-nya sudah ya. S-nya di sini, T-nya di sini. Kemudian M-nya otomatis akan kita letakkan di baris ketiga di sini, agak condong ke dalam sedikit ya, masuk sedikit ke dalam. Oke, jadinya begitu. STM. Ya, jadi kuncinya ada 3 baris, kemudian karakter plain text-nya ya kita masukkan satu persatu ke dalam baris tersebut berbentuk zigzag ya, maksudnya seperti ini nih, dia diagonal. Kemudian I-nya, STM-nya sudah, sekarang I-nya kita letakkan di mana ya? I-nya karena sudah sampai baris, M-nya sudah sampai baris ketiga, maka I-nya akan kembali naik ke baris kedua. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi I-nya naik ke sini. Jadi dia penuhkan dulu barisnya sampai bawah ya. Karena 3 baris maka cukup sampai STM. Kemudian karakter keempat dia naik kembali sampai ke atas ya. K-nya di atas. STMIC. Ini sudah jadi nih STMIC-nya. ST, S-nya di baris pertama, T-nya di baris kedua, M-nya di baris ketiga. I-nya kembali ke baris kedua. K-nya kembali ke baris pertama. Oke, berikutnya. Coba teman-teman perhatikan, setelah STMIC di situ ada spasi ya, ada spasi. Nah, di sini karakter spasi kita tandakan dengan simbol min ya. Jadi simbol spasi, di sini ada spasi teman-teman ya. Oke. Ada spasi setelah STMIC, itu kita ganti ya. Biasanya dia lebih cenderung diganti dengan karakter minus. Ya, tergantung kesepakatan antara si pengirim dan si penerima. Di sini saya gunakan minus. Nanti teman-teman misalnya bisa gunakan simbol pagar gitu ya. Simbol apa lagi tuh? Simbol persen dan lain-lain. Biasanya yang digunakan sebagai pengganti spasi adalah karakter simbol ya. Kalau di keyboard itu letaknya di atas angka 1 sampai angka 0 tuh, simbol-simbol semua. Jadi STMIC, kemudian spasi, kembali turun, P-nya kembali ke baris ketiga ya, yang ini. Oke, kembali lagi naik, P yang kedua, kembali ke atas, K ya. K yang ini kembali ke baris 1, P yang kedua di baris kedua, turun lagi kembali ya, I-nya ke sini, kemudian A-nya, A dari PPKIA dia berada di baris ketiga. Spasi lagi, minus lagi. Kemudian tarakannya kita buat lagi turun naik seperti tadi ya. Sehingga jadinya seperti ini. Kalau kita lihat ST MIK spasi PPKIA spasi tarakan ya. Jadinya seperti ini nih. Jadi ini contoh penerapan daripada jenis transposisi relevansi ya. Jadi kalian lihat tadi highlightnya adalah menuliskan teks asli secara turun naik ya. Jadi turun naik maksudnya begini. S-nya dia turun dulu STMIC sampai baris ketiga dia naik kembali, kemudian turun lagi, naik, turun sampai karakter terakhir ya, sampai karakter N-nya, N dari tarakan. Tarakan. Kemudian bagaimana cara membaca hypertext-nya? Ya, cara membaca hypertext-nya kalau teman-teman masih ingat tadi dibaca mulai dari baris per baris, dimulai dari baris paling atas. Jadinya begini nanti hypertext-nya ya. Kita ambil baris pertama dulu. Baris pertama di situ ada karakter SKKTK ya, nih. SKKTK.
baris pertama. Kemudian baris kedua tinggal disambung aja, TI min, PI min, AAA. TI min, PI min, AAA. Karakter ketiga tinggal disambung lagi, MPARN. Sudah selesai. Jadi hasil enkripsi dari kata STMIC PPKIA Tarakan itu menjadi seperti ini. Hyperteksnya SKKTK ya, dia baca baris pertama dulu, kemudian baris kedua TI min PI min AAA, kemudian MPARN. Inilah hyperteks atau pesan nanti yang akan dikirimkan ya, agar tidak mudah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi dari kata STMIC PPKIA Tarakan dengan kunci 3 baris pada teknik relpens menjadi ini, SKKTK hingga MPARN. Gitu ya teman-teman ya. Ini masih yang transposisi relpens. Oke, kita lanjut yang kedua. Setelah relpens ada namanya transposisi root ya. Nih, sedikit penjelasannya. Jadi jenis transposisi ini hampir sama dengan relpens. Jadi penyandian transposisi root dilakukan dengan cara menuliskan teks asli secara kolom dari atas ke bawah. Ini sama juga ya. Nanti dia akan naik turun juga ya. Cuman secara kolom. Maksudnya secara kolom seperti apa nanti kita lihat. Kemudian teks sandinya ya atau hyperteksnya akan dibaca dengan arah sesuai perjanjian. Misalnya ya, di situ ada spiral arah jarum jam mulai dari kanan bawah ya. Dia dibaca secara spiral mulai dari kanan bawah. Ya, jadi hyperteksnya dibaca dengan arah sesuai dengan perjanjian atau rute sesuai dengan perjanjian. Misalnya ini tadi arah jarum jam mulai dari kanan bawah. Oke, kita lihat highlightnya di sini ya. Transposisi root highlightnya teks asli secara kolom dari atas ke bawah. Kita lihat di sini contohnya. Oke, masih sama STMIC PPKIA Tarakan. Kalau tadi yang sebelumnya kunci yang kita gunakan 3 baris, sekarang kunci yang kita gunakan adalah 5 baris. Dengan pembacaan hyperteksnya spiral arah jarum jam mulai dari kanan bawah ya. Jadi kuncinya 5 baris. Kemudian cara membaca hyperteksnya yang ini ya. Oke, kita lihat. Ingat tadi dia secara kolom ya, menuliskan karakter teks asli secara kolom dari atas ke bawah. Oke, ingat barisnya ada 5, biar mudah kita tulis dulu baris 1 sampai baris ke-5. Karena pada baris-baris inilah yang akan kita isikan karakter dari teks aslinya. Oke, seperti biasa karakter pertama huruf S. Kita isi di baris pertama ya. Baris yang kedua kita isi dengan huruf T. Ketiga kita isi dengan huruf M. Keempat dengan huruf I. Hingga yang kelima huruf K ya. Jadi bedanya dengan si relpens tadi yang sebelumnya ya, dia tidak berbentuk zigzag. Dia yang biasa aja nih, turun aja ke bawah tuh nulisnya. STMIK gitu ya. STMIK. Kemudian ada spasi. Ya, ada spasi seperti biasa kita pakai simbol minus. Nulisnya di mana? Nulisnya kembali ke baris 1. Ya, jadi kalau root nulisnya kalau sudah mentok sampai ke baris terakhir, dia kembali ke baris awal ya. Beda dengan yang si relpens sebelumnya. Relpens kalau sudah sampai ke baris terakhir, dia kembali naik ke baris terakhir minus 1. Minus 1, bukan ke awal ya. Misalnya tadi barisnya ada 3. Kalau sudah sampai baris ketiga minus 1, dia kembali ke baris ke-2. Beda dengan yang rute. Kalau yang rute, kalau baris terakhirnya sudah selesai, dia kembali ke atas, kembali ke baris pertama. Tuh minus. Kemudian PPK ya, ditulis saja PPK I
A-nya kembali di atas. Kemudian setelah PPKIA ada minus ya, kemudian Tarakan. Ya, seperti itu ya. Jadi STMIC, PPKIA, Tarakan seperti ini jadinya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ di baris kelima ya, baris kelima paling kanan itu ada ruang kosong. Nah, yang ini maksud saya. Nah, di sini ada ruang kosong karena tarakannya ternyata cuma sampai baris keempat. Nah, biasanya untuk mengisi kekosongan seperti ini ya, untuk mengisi kekosongan seperti ini ditambahkan karakter khusus lagi ya. Nah, di sini kita tambahkan dengan karakter add. Jadi bebas, teman-teman nanti bisa tentukan karakter pagar, tanda tanya ya, simbol dolar dan lain-lain. Biasanya menggunakan simbol. Karena simbol minus sudah kita gunakan untuk spasi, maka untuk mengisi kekosongan ini ya, kita tambahkan simbol add. Jadi bebas ya. Karakter yang mau ditambahkan bebas apa saja. Oke, sehingga nanti cara membacanya seperti ini. Kalau tadi relpens dibaca secara baris per baris mulai dari baris paling atas ya. Jadi saya ulangi teman-teman, kalau relpens tadi dibaca secara baris per baris mulai dari baris paling atas ya, mulai dari baris paling awal. Kalau di sini tidak, sudah ada ditentukan tuh spiral arah jarum jam mulai dari kanan bawah. Jadi kalau ini kita baca dengan relpens otomatis kan jadinya S min, AA, TP min K, MPTA, IKAN, KIRA. Itu kalau kita baca menggunakan relpens. Nah, kalau spiral ini ada ketentuannya nih. Kita baca mulai dari kanan bawah. Kanan bawah berarti simbol add ini atau A keong ini gitu ya. Sehingga hasilnya adalah add R I K. Kita lihat. Nah, tuh. @RIK ya. Dia mengalir nanti bacanya. @RIK, kemudian IKAN, ATPM, TP min K, AA min S ya. Jadi dia mengalir seperti itu. Spiral arah jarum jam mulai dari kanan bawah. Kita lihat hasilnya. IKAN sudah sini ya. Kemudian kembali ATPM, TP min K, dan AA min S. Jadi cara bacanya spiral jarum jam mulai dari kanan bawah. Jadi mulai dari sini. Oke, dia baca ikannya, dia baca ATPM-nya, dia baca TP min K-nya, kemudian dia baca AA min S-nya. Sudah selesai. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke dalam jenis transposisi kolom ya. Tadi sudah ada relpens, kemudian yang kedua sudah ada rute. Sekarang kita masuk yang transposisi kolom. Oke, penyandian transposisi ini dituliskan secara baris biasa dengan panjang yang telah ditentukan sebagai kuncinya. Oke, teks sandinya dibaca secara kolom per kolom dengan pengacakan melalui permutasian angka kuncinya. Nah, ini lagi-lagi ya. Kata kuncinya terletak pada key-nya, kuncinya ya. Kemudian dia dituliskan secara baris per baris nih ya. Tuliskan secara baris per baris. Teks sandinya atau siperteks ya nanti akan dibaca secara kolom demi kolom dengan pengacakan melalui permutasian angka kuncinya ya. Nanti kita lihatkan di contoh maksudnya apa. Kemudian dalam prosesnya kata kunci akan didefinisikan dengan angka sesuai urutan abjad. Ya, jadi di sini banyak menyebut kata kunci nih ya. Jadi dalam prosesnya kata kunci pertama kali akan didefinisikan sesuai dengan angka urutan abjad. Oke, misalnya begini. Misalnya plain text-nya adalah STMIC PPKIA Tarakanita gitu ya.
Oke, sekarang kunci yang digunakan adalah kripto. Nah, sudah agak beda ya dari dua teknik sebelumnya. Dua teknik sebelumnya kan kuncinya baris tuh. 3 baris dan 5 baris. Dan di sini kuncinya sudah menggunakan kata nih ya. Jadi kuncinya menggunakan kata kripto. Sementara plain text-nya adalah STMIC, PPKIA, Tarakanita. Oke, yang pertama ya, kita mendefinisikan siki ini ya. Siki ini kita mengurutkan berdasarkan urutan pada abjad. Nah, jadi begini maksudnya. Dari kata kripto ya. Jadi dari kata kripto kita lihat dulu karakter mana yang pertama kali muncul dalam urutan abjad. Coba teman-teman perhatikan ya. Dalam kata kripto, karakter atau huruf apa yang pertama kali muncul dalam urutan abjad? Apakah A, R, I, P, T atau O? Oke, jadi yang pertama kali muncul di sini I ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. I dulu yang muncul. Setelah itu K ya. Jadi nanti susunannya seperti ini. Nah, begini ya. Jadi huruf I karena yang pertama kali muncul dalam kata kripto sesuai dengan urutan abjad, dia huruf ke-1. Huruf K. K ini dia yang kedua. O ternyata yang ketiga. Ya. P keempat, kemudian R kelima, T ke-6. Nah, jadi dia dalam kata kuncinya ini ya, kripto ini kita cari dulu karakter mana yang pertama kali muncul dalam urutan abjad ya, bukan K-nya ya, dalam urutan abjad A sampai Z dalam kata kripto yang mana yang pertama kali muncul ya. Otomatis yang pertama kali muncul ya yang I, makanya dia dikasih indeks 1, K2 sampai T dikasih indeks 6. Kalau sudah kita buat seperti ini ya. Kita mau buat kolom-koloman lagi kayak tadi itu ya. Jadi kita tulis 251463 ya. Ini urutannya 251463 yang didapat dari sini. Dari kata kunci kripto. Oke, kemudian kita kasih garis, kemudian barulah kita isi di bawahnya dengan plain text-nya. Kita isi dengan plain text-nya. Jadi begini. Huruf S. Ya, huruf S diisi di sini. Kemudian huruf T tidak diisi di bawahnya ya, bukan diisi di bawahnya, tapi di sampingnya ya. Jadi transposisi kolom mengisinya ini secara baris, tidak ke bawah dulu, tapi ke samping dulu. ST. Beda dengan relpens dan rute ya. Jadi karakter plain text-nya diisi ke bawah dulu tuh, kalau dua teknik sebelumnya. Nah di sini dia isi barisnya dulu, ST, M, I, K. Seperti biasa ada spasi kita kasih minus di situ ya. Kemudian PPKIA, tulis di bawahnya langsung PPKIA ya. PPKIA ini dipindah di sini. Tuh. Next, Tarakanita. Taraka kembali ke depan Nita. Jadi dia nyusunnya per baris ya. STMIC min, PPKIA min atau spasi Tarakanita. Oke, seperti biasa kita lihat di situ ada ruang kosong lagi nih ya, di kolom 6 ya, kolom 6 yang ini dan kolom yang 3 tuh. Karena ternyata Tarakanitanya cukup sampai di kolom yang ini. Jadi ada dua bagian atau dua sel kosong. Ini bisa kita isi dengan karakter yang tadi yang sudah kita tentukan di awal. Misalnya kita menggunakan simbol add ya, jadi kita isi kekosongan sel ini dengan simbol ini add ya. Selain add bisa ya, kalau ada yang mau pakai pagar misalnya nanti di sini tambahin simbol pagar ya, itu boleh. Jadi simbolnya harus sama ya. Oke, kemudian bagaimana cara membaca ciphertextnya ya. Ini sudah jadi nih. Karakter plain text-nya sudah kita masukkan ke dalam formatnya seperti ini tadi ya. STMIC. Jadi dia dimulai dengan mengisi barisnya terlebih dahulu, bukan kolomnya ya. Jadi bukan STMIC ke bawah, tapi STMIC-nya ke samping. PPKIA Tarakanita.
Oke, bagaimana dengan cara membaca ciphertextnya? Nah, ketentuan membaca ciphertextnya seperti ini. Kita baca mulai dari kolom dengan angka paling kecil. Nah, jadi kita lihat bagian atasnya nih ya, headernya. Kita baca mulai dari kolom dengan indeks yang angkanya paling kecil. Antara 2, 5, 1, 4, 6, 3 yang paling kecil yang mana teman-teman? Otomatis yang satu ya. Oke, yang satu kolom ke bawah kita tulis duluan. MKRT. Kemudian selanjutnya yang mana? Yang kedua. Yang ini ya. Oke. SPTN. Yang ketiga. Yang ini. Min AED. Yang keempat IIAA ya. Kemudian yang kelima TPAI, kemudian yang keenam KKF. Nah ya, KK gitu ya. Jadi cara membacanya sesuai dengan urutan dari indeksnya, angka di indeksnya ya. Dari 2, 5, 1, 4, 6, 3 kita lihat yang mana karakter paling kecil terlebih dahulu hingga ke yang paling besar. Jadi plaintext STMIC PPKIA Tarakanita setelah kita enkripsi dengan transposisi kolom dengan kunci kripto itu menghasilkan ciphertext MKRT, SPTN, min AED, IIAA, TPAI, KAKF ya. Jadi yang plain text-nya seperti ini. Sekarang berubah menjadi seperti ini ciphertext-nya. Nah, ya. Sangat jauh terlihat perbedaannya gitu ya. Oke, ini transposisi kolom. Berikutnya kita masuk ke dalam transposisi ganda nih. Jadi transposisi ganda merupakan metode penyandian transposisi kolom yang dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi transposisi ganda ya merupakan metode penyandian transposisi kolom yang dilakukan sebanyak 2 kali. 2 kali proses penyandian ini dilakukan untuk mempersulit upaya pemecahan ciphertext-nya. Proses penyandian kedua bisa menggunakan kunci yang sama atau 2 kunci yang berbeda. Jadi transposisi ganda ini tekniknya sama seperti yang kolom yang sebelumnya, cuman dilakukan secara 2 kali, gitu ya. Kuncinya bisa menggunakan kunci yang sama, jadi ada 2 kunci yang sama atau 2 kunci yang berbeda. Nah, misalnya seperti ini contohnya ya. Oke, plain text-nya yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, STMIC PPKIA Tarakanita, kemudian menggunakan kunci yang pertama kripto. Tadi sudah kita dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasil yang sebelumnya tadi menggunakan kolom. Nah, pada transposisi ganda, ciphertext yang pertama ini ya atau hasil enkripsi tahap pertama akan dienkripsi lagi. Ya, jadi dia enkripsi 2 kali. Tuh. Bisa menggunakan kunci yang sama, bisa menggunakan kripto kembali, atau di sini contohnya menggunakan kunci yang berbeda, kunci kedua. Jadi grafi. Nah, jadi ciphertext yang sehingga ya nanti akan menghasilkan ciphertext yang kedua. Jadi intinya gampang aja transposisi ganda ini ya. Dia sama seperti transposisi kolom, cuman dilakukan sebanyak 2 kali, 2 iterasi, 2 putaran. Jadi pada putaran pertama, enkripsi pertama yang dia enkripsi adalah karakter plaintext aslinya, STMIC PPKIA Tarakanita. Kemudian pada iterasi atau putaran kedua atau enkripsi kedua, yang dienkripsi adalah ciphertext-nya ya. Jadi yang ini nanti akan dienkripsi dengan kunci grafi sehingga menghasilkan ciphertext yang kedua ya. Jadi ini saya rasa silakan nanti teman-teman bisa sambil kerjakan ya di rumahnya, sambil mempelajari mengenai transposisi kolom ya. Jadi mudah aja sebenarnya. Transposisi kolom yang dilakukan sebanyak 2 kali. Itu transposisi ganda. Oke, gitu ya.
Baik, yang terakhir kita akan masuk ke dalam jenis transposisi Minkowski. Nah, ini yang terakhir ya. Dia agak rumit sedikit dalam pembacaan siperteksnya. Jadi dia merupakan variasi dari kolomnya. Jadi hampir sama lagi dengan transposisi kolom. Jadi kolom ganda sama yang Minkowski ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi dia diusulkan oleh, itu namanya ya, agak sulit disebut, Emil Victor Theodor Minkowski pada tahun 1902 ya. Jadi dia cukup lama ya. Makanya dia tergolong klasik sudah sejak tahun 1902. Jadi dia memerlukan sebuah kata kunci yang memiliki karakter berulang. Nah, tuh highlightnya di situ. Jadi jika ada sebuah kata kunci yang mempunyai karakter berulang dalam transposisi kolom ya, biasanya kemunculan karakter yang sama diperlakukan seperti karakter berikutnya dalam urutan abjad ya. Jadi pada yang transposisi kolom, jadi kalau ada karakter yang sama, dia dilakukan sebagai karakter berikutnya dalam urutan abjad. Misalnya begini, saya punya kata kunci ya, itu rahasia. Nah, teman-teman perhatikan, dalam kata rahasia ini ada 3 huruf ya, atau huruf A itu ada 3 ya. Di dalam kata rahasia, huruf A itu ada 3 kali kemunculan. Sehingga kalau kita buat urutannya dengan menggunakan transposisi kolom, jadi A yang pertama kali muncul itu dihitung sebagai indeks pertama ya. Kemudian A yang kedua dihitung sebagai indeks yang kedua. A yang terakhir yang ketiga dihitung sebagai indeks yang ketiga. Kemudian barulah diikuti dengan karakter-karakter berikutnya. Misalnya H itu menempati yang keempat. Kemudian apalagi I itu menempati indeks yang kelima. Kemudian R yang keenam hingga S yang ketujuh. Ini kalau kolom ya. Jadi karakter yang sama dia tetap hitung urutannya tuh, mulai dari yang pertama kali muncul. Kemudian kalau Minkowski ya, sedangkan dalam Minkowski karakter yang sama ya, yang muncul 3 kali ini, karakter A, dia tetap dihitung satu tuh, sehingga hasilnya seperti ini. A yang pertama indeksnya 1, A yang kedua dia 1, A yang ketiga tetap 1, gitu ya, 1 semua tuh. Kemudian H dapat indeks yang kedua, kemudian apalagi I yang ketiga, R yang keempat, kemudian S yang kelima ya. Jadi bedanya di situ. Kalau kolom, kalau ada karakter yang sama, dia tetap urutkan ya, tetap urutkan sesuai dengan kemunculannya yang pertama kali. Sehingga rahasia menjadi 6 1 4 2 7 5 3. Kalau Minkowski, kalau dia sama dihitung sama, dihitung satu semua. Misalnya ini rahasia, A-nya dia hitung satu semua, 1 1 1, sehingga hasilnya 4 1 2 1 5 3 1 ya. Jadi ada perbedaan antara si kolom dengan si Minkowski mengenai penentuan indeks dari kuncinya. Oke, kemudian teks sandinya seperti apa? Teks sandinya dibaca secara urutan nomor kolom. Bila nomor urut kolomnya sama, dibaca secara bersamaan mulai dari sebelah kirinya ini. Seperti yang satu ini nanti akan dibaca bersamaan ya. Nanti kita lihat contohnya biar lebih mudah. Oke, misalnya begini. Sama contoh sebelumnya, STMIC, PPKIA, Tarakanita. Kunci yang kita gunakan adalah rahasia. Kita mau enkripsi menggunakan teknik Minkowski. Oke, urutan abjadnya rahasia menjadi seperti ini ya. 421 531. Jadi rahasia menjadi 421 531. Jadi seperti biasa ditulis dulu indeks hiddennya ya di atas 4121 531 ya. 4121 531 yang merupakan atau yang berasal dari kata rahasia ya. Oke. Disusun biasa sama seperti kolom ya, ke samping atau penuhi barisnya dulu. STMIC minus P, PKIA spasi, Tarakani tak. Ingat,
tarakanitanya sampai kolom ini aja ya. Nah, karena banyak sel kosong di belakangnya, kita tambahkan dengan simbol add ini ya. Jadi kalau kalian lihat kenapa banyak simbol add itu, karena dia untuk mengisi sel-sel yang kosong gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara membacanya nih? Nah, kalau tadi kolom kan enak tuh, urutannya jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat Miskowski. Kalau ada karakter yang sama, dia tulis sama tuh 1, 1, 1. Cara membacanya tadi ya, ingat highlightnya, jika ada indeks yang sama seperti ini ya. Ada indeks 1, ada satu lagi, ada satu lagi. Maka dia akan dibaca bersamaan terlebih dahulu ya. Jadi kita harus membaca indeks 1 dulu ini semua. Cara bacanya begini, bergantian ya. Oke. Kalau kita bacanya per kolom ya, ini contoh yang salah ya. Kalau kita bacanya per kolom, otomatis kan mulai dari paling kiri nih, TKA add gitu ya, TKA add. Kemudian I yang kedua, IAA add. Yang ketiga, PAT add ya. Nah, ini contoh yang salah ya. Jadi kalau ada indeks yang sama, cara bacanya tidak seperti ini. Tidak langsung dibaca per kolom seperti ini. Ya, seperti ini kan dia baca per kolom nih, TKA add. Jadi dia tidak baca seperti itu. Jadi ini contoh yang salah. Yang benar seperti apa? Yang benar seperti ini. Oke, kita ambil indeks yang pertama ya, indeks 1 yang pertama, kita ambil karakter pertamanya paling atas. Nah, T. Kemudian setelah itu kita ambil karakter dari indeks 1 yang kedua, itu yang I. Nah, jadi dia dibaca satu-satu. Kemudian yang ketiga, jadi yang setelah yang T, I, otomatis kita ambil yang P. Jadi bacanya secara bergantian, bukan langsung baca per kolom ke bawah. TKAE tadi, cuman dibaca satu-satu kalau indeksnya sama nih. Ini kan 1, ambil T, yang kedua ambil I, yang ketiga ambil P. Berikutnya yang mana? Kembali lagi. Ambil yang K, ambil yang A, ambil yang A lagi di indeks I terakhir. Gitu ya. Tip KAA dari mana ya? Kalau tip tadi dari sini, ini 1, ini 2, ini 3. KAA-nya dari mana? KAA-nya dari sini. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Jadi fokusnya ke kolom atau ke indeks yang angka 1 semua nih ya. Oke, berikutnya AAT. AAT dari mana? AAT ya. Yang terakhir. Otomatis yang add ini, dan ini selesai. Jadi sampai sini kita sudah selesai membaca indeks yang paling kecil, yang 1 tadi nih ya, 1, 1, 1. Jadi bacanya tidak per kolom, tapi per karakter secara bergantian. TIP, KAA, AAT hingga yang simbol add 3 kali, gitu ya. Jadi rumitnya di situ sebenarnya Miskowski ya, nggak terlalu rumit amat gitu ya. Jadi silakan nanti sambil dipelajari. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya karena indeks 1 sudah semua kita baca, ini 1, 1, 1, berikutnya kita baca indeks yang kedua ya, indeks yang kedua. Karena tidak ada yang sama, kita bisa bacanya langsung ke bawah. Seperti itu. Tuh Mika. Bagaimana kalau indeks 2 ada yang sama juga? Misalnya di sini indeks 2, di sebelahnya indeks 2, ya dibaca lagi gantian MI, IA, KA, add dan add ya. Karena indeks 2-nya tidak ada yang sama, baru dia dibaca per kolom. Kalau dia ada yang sama, dibaca secara bergantian. Yang ketiga ini main TIA, main TI add gitu ya. Yang keempat ya, yang ini dibaca ke bawah. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Jadi ini bedanya si Miskowski dengan si kolom dan kolom ganda tadi ya. Jadi intinya kalau pada Miskowski ada
karakter pada kunci yang sama. Nah, itu. Jadi bedanya di sini, Stemic PPKIA Tarakanita ya. Jadi plain text-nya Stemic PPKIA Tarakanita setelah dienkripsi menggunakan teknik Minkowski dengan kunci rahasia menghasilkan ciphertext seperti ini ya. Mulai dari TIP hingga minus N dan simbol @ Jadi inilah yang dinamakan dengan teknik transposisi Minkowski. Oke. Oke, ini sebagai bahan latihan ya. Kalau ada rekan-rekan yang ingin lebih mendalami, silakan dikerjakan ya. Misalnya contoh pertama, plain text-nya wabah belum berakhir, key-nya 4 baris, ubah dengan menggunakan relpens. Kemudian yang kedua, wabah belum berakhir, ubah teks di atas menjadi ciphertext menggunakan kolom ganda dan Minkowski ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin mendalami bisa dites, kerjakan contoh soal yang ini. Oke, ini ada beberapa referensi ya yang saya gunakan. Jadi mungkin demikian ya video perkuliahan pada kriptografi dan keamanan data bagian kedua ini ya. Jadi kita sudah mempelajari beberapa jenis sandi ya atau teknik transposisi. Tadi sudah ada transposisi relpens, transposisi rute, transposisi kolom ganda hingga transposisi Minkowski. Semoga video perkuliahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.